Dia ngomong-ngomong, neng Yain, nenek latihan setelah teh, biar bilang itu. Saya diam aja. Kowe nak ora iso buka latihan ning YIN, ojo tekon aku, ojo sebut aku pelatihmu. Ada anak TK lewat itu, I love you mah, I love you. Ngelihat lambang itu. Karena dia kebanting sekali, mulai kumat. Kerannya muncul. Oh, jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk seluruh kadang setia hati dimanapun Anda berada. Video kali ini kita akan mencoba membahas sejarah berdirinya persaudaraan setia hati Ternate di UIN Sunan Kalijaga. Tapi sebelumnya itu adalah nama kampusnya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, sering berjalannya waktu dari IAIN sudah berganti menjadi UIN Sunan Kalijaga. Telah hadir bersama kita di sini Kang Mas Fauzan. Beliau adalah yang senantiasa kita ingat sebagai pendiri PSHT di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau dosen di UIN Raden Intan Lampung sekarang ini. Pengesahan dulu di Sleman tahun 1997 ya gitu. Nah, ada juga nanti gabung bersama kita Mas Khobir. Beliau dulu S1 Fakultas Tarbiyah IAIN, masih IAIN ya, Sunan Kalijaga, lulus tahun 1998. Lulusnya 98 maksudnya tahun berapa ya? Lulus dengan cepat apa lulus dengan tepat ini? Kemudian lanjut S2 IAIN Wali Songo Semarang. Kerjaan beliau adalah staf pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Nah, dulu juga wakil dekan itu Mas Anjis. Subhanallah, wakil dekan ternyata. Pengesahan di Ranting Sleman tahun 1995. Iya. Langsung saja, ini kita pengen tahu nih bagaimana sejarah PSHT itu bisa ada atau masuk di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau dulu disebutnya IAIN ya, masih IAIN dulu, IAIN Sunan Kalijaga. Nah, monggo siapa ini? Iya. Saya mulai dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Khobir ini kakak leting saya latihan di UGM, dan kebetulan saya tahu latihan PSHT di Jogja itu ketika mahasiswa ya dari beliau, karena beliau dan saya itu satu kos. Nah, kemudian setelah beliau pengesahan 96, kita minta untuk buka latihan, kayaknya belum berani. Nah, barusan pada tahun 97 saya pengesahan, karena saya tetap satu kos dengan beliau. Saya ajak, ayo Mas Khobir kita buka latihan. Nah, akhirnya kemudian kita bareng-bareng mencoba mengumpulkan beberapa warga yang ada di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu. Kalau nggak salah terkumpul 7 atau 10 orang ya Mas Khobir ya. Nah, sekitar itu. Ya, sekitar 7 sampai 10 orang warga waktu itu. Kemudian kita sepakat membuka latihan di tahun 97 itu, dan kebetulan setelah saya pengesahan tidak lama berselang itu memang penerimaan siswa baru, jadi ada masa ospek. Nah, pas saat itu kita buka stand pendaftaran di samping samping apa itu, samping pos Menwa. Nah, Menwa. Nah, begitu. Jadi saya dan Mas Khobir ini perintis, tapi dengan bantuan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain seperti Mas Saiful, begitu. Seperti gitu. Nah, mungkin sebelum itu Mas, tiba-tiba kok langsung mau mendirikan itu ada motivasi apa? Sebelumnya latihannya udah di IAIN atau di mana Mas Fauzan ini? Kalau saya latihannya di UGM dengan Mas Khobir, karena waktu itu di IAIN belum ada. Jadi kebetulan saya masih ingat dengan Mas Kus, pelatih kami waktu di Putih. Beliau setelah kita pendadaran tahun 97,
paginya itu beliau wantinya saya, kowe nak ora iso buka latihan yang YIN, ojo tekon aku, ojo sebut aku pelatihmu. Nah, gitu. Itu yang memacu saya dan kemudian mengajak Mas Khobir untuk membuka latihan di YIN. Dan sebenarnya ada informasi dari Mas Khobir itu banyak sedulur-sedulur di YIN, mahasiswa di YIN itu yang warga, khususnya dari Wetan, dari daerah Madiun, Ngawi, nah itu kan banyak. Tapi karena tidak ada latihan sehingga tidak ada tempat berkumpul, maka waktu itu kita inisiatif untuk yuk kita buka saja di tahun 97 ini. Nah, begitu. Terus saat itu pas masih siswa itu sudah satu kos sama Mas Khobir? Iya. Karena saya di semester 3 itu pindah ke Gaten, satu kos dengan Mas Khobir, dan saya lihat beliau kan masih sapu hijau. Nah, saya lihat beliau latihan ke UGM. Nah, saya tanya, latihan apa Mas? Silat. Nah, apa ini? Akhirnya saya ikut dan diajak beliau itu naik sepeda dari Gaten ke UGM. Ya Mas Khobir ya. Terus begitu disahkan ada tantangan dari Mas Kus. Mas Kus itu putranya Mas Gembong ya? Beliau kuliah di UGM dulu, ngelatih Mas Fauzan. Berarti Mas Khobir juga pernah dipegang Mas Kus? Iya, pernah sama. Wih, mantap. Ada Mas Kus, ada Mas Pram. Ya, pelatih favorit itu Mas Kus, Mas Pram. Mas Pram almarhum. Almarhum Mas Pram. Oh iya, j. Terus istrinya Mas Pram, siapa itu? Mbak Yuyun. Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, iya. Iya. Dengan Beberapa adiknya Mas pelatih Yono. yang di UGM yang aktif itu Mbak Endah, Mas Puji, Mas Kus, hijau sampai putih itu. Kemudian ada Mas Sardoyo, ada Mas Arif, terus ada Mas Tulus. Terus kemudian gimana perjuangan ketika mau mendirikan latihan di YIN saat itu? Apakah mulus perjalanannya atau gimana? Dapat siswanya seperti apa gitu? Kalau dari latihannya sih alhamdulillah ya. Ya maklum masih pertama kita agak malu-malu gitu untuk buka gimana, nggak ada dana dan lain sebagainya. Akhirnya kita cuman pakai meja kecil, gelar karpet waktu itu. Kemudian pakai karton ditulis lambang hati bersinar. Dan saya masih ingat sekali waktu itu ada anak TK lewat itu, I love you mah, I love you. Ngeliat lambang itu. Saya ketawa. Tapi memang untuk begini, jadi ini saya nurunin Mas Khobir sebenarnya. Karena saya dulu direkrut Mas Khobir dari satu kos, maka untuk siswa-siswa pertama kita itu justru mayoritas itu awalnya dari teman kos. Dan Termasuk ya teman-teman satu kos itu kita aja. Ada Kastani ya Khobir ya. Jadi Ya. yang dari teman satu kos itu ada sampai 8 atau 10 orang. Plus yang putrinya dari kos depanan di Gaten itu. Berarti kira-kira siswa pertama itu nyampe berapa itu? Kalau nggak salah 32 orang. Bede. Siswa pertama 32 orang. Iya. Dan untuk siswa pertama itu cukup lumayan, ada yang dan mereka ada yang memang sengaja untuk ya coba gitu. Termasuk satu yang itu yang sudah pendekarnya itu si Muhson. Itu pendekar kemudian waktu sambung pertama itu. Jadi setelah 1 minggu latihan saya jadwalkan untuk sambung. Saya undang semua warga. Nah, untuk sambung di situ kalau memang ada yang mau ngetes silahkan ngetes di situ gitu. Jadi waktu itu warganya cukup lumayan, ada ya 10-an orang. Nah, termasuk saya yang ladenin si Muhson itu. Waktu main mulai karena dia kebanting sekali mulai kumat. Kerannya muncul. Jadi. Kerasukan. Jadi dia main loncat, tak baik. Waktu dia mau nerjang saya, tak pegang kaki, tak banting. Kalau dia ampun kan. Aku kudu jadi warga, Mas. Akhirnya jadi kayak itu, Mas? Akhirnya jadi, tapi disahkan di Madiun. Dia minta disahkan di Madiun. Kalau Mas Khobir kan tahun 95 tuh. Berarti UIN mulai ada tahun 97 ya? 97. Nah, masa-masa itu berarti Mas Khobir ikut aktifnya berarti di UGM dulu ya? Sebelum ada latihan di UIN?
paling datang ke latihan yang ada di ini, di STBDN yang di selatan AMPD. APMD, ya. APMD. APMD. APMD paling ke sana itu saya dengan Mas Saiful biasanya datang ke sana. Ya, ketemu warga yang namanya Mas Farid. Mas Farid. Warga PSHD juga ya. Itu ngajari banyak hal dengan saya, dengan teman-teman juga tentang pengesahan itu, tentang ilmu kesah. Ya cuma sampai sekarang nggak bisa rutin sih. Sudah dapat cerita-cerita mistisnya dari Mas Farid itu. Cuma sudah kehilangan kontak. Itu kok bisa ikut latihan di UGM, ceritanya gimana Mas Sopir? Jadi dulu itu berangkat dari ini apa, keinginan untuk, saya itu orangnya kan penakut ya. Orangnya penakut, enggak percaya diri gitu lah. Kemudian ada keinginan ben wani itu kayak apa gitu, ben berani, ben bisa punya keberanian itu seperti apa. Maka kemudian ada keinginan untuk latihan PSHD. Tapi sebelum itu ada sejarah jauh sebelumnya, ketika saya di Alia ada teman satu kamar itu dulu pernah latihan PSHD. Teman di pondok Al-Islah Gresik. Kebetulan teman satu kamar itu pernah latihan PSHD sampai hijau. Nah, kalau di pondok itu malam-malam seringnya ngajak teman-teman untuk latihan. Latihan macam-macam termasuk latihan silat itu. Nah, dari situlah kemudian ada keinginan latihan PSHD. Tapi ketika awal-awal di Jogja belum tahu latihan di mana ya, nggak tahu tempatnya. Kemudian waktu itu di Jogja juga semester 1 sampai semester 4 kalau nggak salah fokus di Madrasah Diniyah Wahid Dasim juga waktu itu. Sehingga belum berkesempatan untuk latihan. Nah, sejak tahun 94 latihan UGM. Ada juga teman dari IKIP Karangmalam waktu itu, namanya Mustafa, tapi kemarin saya cari-cari nggak ketemu. Orang Bojonegoro, kuliahnya di IKIP Karangmalam, kemudian latihannya bareng dengan saya. Sehingga latihannya penuh perjuangan karena dari pos gendut itu, dari Ngapen ke UGM itu naik sepeda ontel. Nah dari situlah kenal teman-teman yang dari Sleman, termasuk adiknya Mas Yuwono. Kang Yuwono tadi, yang saya juga. Sekarang Mbak istrinya Mas Pram itu sudah warga tingkat 2 kalau kebetulan ada kawan dari Pekalongan, dia kerja di PA, itu kan kerjanya di Kulon Progo, lah sering ketemu dengan Mbak Yuyun itu, sesama warga tingkat 2 gitu. Ya masih ingat itu siapa? Oh itu Mbak Yuyun, ketika dilihatkan fotonya itu saya masih ingat. Kita ke Mas Fauzan dulu sebentar. Nah, untuk UIN sendiri pengesahan pertama itu tahun berapa? Harus berapa orang kira-kira saat itu? Pengesahan pertama tahun 99 dari 32 siswa itu yang jadi cuma 6 orang kalau nggak salah. 6 orang. Ya, 6 orang. Bang Udin itu salah satunya. Baikun. Mas Udin, Baikun. Oh, Baikun itu teman generasi pertama. Iya, teman satu kos, satu ngeliwet. Teman nyolongin dok yang gue nembak. Ya, senior kalian ini. Maklum anak kos itu kalau malam pulang latihan udah nggak ada, itu biasanya ke dapurnya Pak Kos itu. Pak Kos kan kebetulan memang jualan di pasar, jadi sayuran itu pasti ada. Dan itu memang diizinkan. Oh gitu. Kebetulan beliau kan memelihara ayam, mbahnya itu. Jadi kalau pas bikin mie, ada bayam, ada kol ya kita masak.
Biasanya kurang telur ya, itu kita ngambil telur di petarangannya Mbak. Dulu latihan pertama di sebelah mana, Mas? Latihan pertama kali itu Tarbiyah. Tarbiyah di bawah masjid. Konon katanya sering datang warga tua, Mbak Slamet gitu ya? Ya, Mbak Slamet. Itu orang Eza Terati apa orang Eza yang lain tuh, Mas? Nah, saya kurang tahu persis, tapi kayaknya ngodenya sama saja. Oh ya. Cuman ya karena ya kita sama-sama saya tetap kita singkuyung lah, oke, silakan datang. Oh, keren. Kemudian beliau sering solo spell, ngasih pertunjukan ke kita, ya kita layani dengan baik gitu. Aman. Oke. Nah, begini Mas Najis, kalau saya dulu sudah bincang dengan Mas Kobir waktu awal mau mendirikan itu, dan itu menjadi visi saya ya ketika membuka latihan. Kebetulan kita kan di IAIN dan kita paham agama gitu ya. Jadi saya ingin waktu itu kader-kader yang ada di IAIN itu memang berkarakter Islam gitu. Karena sejauh ini kan ESA itu kan cenderung dipahami banyak orang itu dengan klinik, dengan sesuatu yang berbau mistis. Nah begitu. Sehingga dengan siswa pun saya sampaikan bahwa kalian ini adalah orang Islam, jangan lupa. Jadilah nanti orang Islam yang menjadi warga, bukan warga yang Islam, jangan dibalik statusnya. Maka dalam hal ini ya yang diutamakan itu agama, bukan organisasinya. Ketika ada aturan ajaran-ajaran organisasi yang itu tidak sesuai dengan agama, ya harus ditinggalkan. Misalnya kalau mau pengesahan kan biasa itu ada katanya Mori bisa terbang lah begini. Nah, ini kan kita perlu penjelasan yang sedikit agak mendalam terkait dengan hal semacam itu. Bukannya kita bukannya menafikan hal semacam itu. Tidak. Tetapi kalau itu dipahami oleh warga atau siswa yang dari sisi akidahnya belum siap, maka ini akan menjadi sesuatu yang bahaya. Maka dalam buka latihan saya selalu niatkan untuk berdakwah. Gitu Mas Anji. Tapi dari dulu itu sudah ada rencana ini mau diangkat jadi UKM apa sekedar latihan kayak gitu. Karena setahu saya dari berdiri tahun 97 sampai sekarang tahun 2020 itu belum jadi UKM ya. Iya. Kalau terkait itu kita sudah beberapa kali berusaha. Jadi hal pertama yang menjadi tantangan kita itu sebenarnya justru Cepedi waktu itu. Pencaksilat Cepedi. Pencaksilat Cepedi. Saya sudah menghadap Wakil Rektor 3 dengan Mas Obir waktu Mas Obir nggih? Ya. Kita menghadap Wakil Rektor 3 siapa waktu itu saya lupa. Itu beliau minta kenapa nggak gabung saja dengan Cepedi. Waktu itu kita berikan penjelasan ya nggak bisa karena beda aliran, beda karakter gitu. Nah, kemudian beliau sebenarnya silakan tapi dengan rekomendasi beberapa UKM. Kita sebenarnya dari Inka itu sudah bisa. Maka waktu itu mau ada kejuaraan di UPN kalau tidak salah. Itu kita nuntut ke Mas Mopir ya, mau ke kejuaraan di UPN ya? UPN. Kita nuntut atlet perwakilan dari IAIN itu hasil penyaringan bersama. Nah, itu adalah hasil negosiasi kita dengan Cepedi. Siapa yang menang akan mewakili. Tapi alhamdulillah kita kalah semua. Kok bisa? Karena bukan sudah latihan di UGM itu. Sudah latihan di UGM. Latih Mas Gus, dilatih Mas Pram. Mas Puji kan 3 kali latihan. Ya kita masih demam panggung ya Mas ya. Tidak menguasai medan. Atletnya waktu itu Mas Saiful, terus saya, Mas Fauzan, terus Mas Zainuddin. Fadlun. Siapa lagi? Fadlun, ada Sarwo. Fadlun, siswa waktu itu, Sarwo. Banyak, siswa tapi nggak ada yang lolos, kalah semua. Berarti boleh dong kita acungi jempol untuk Cepedi.
Luar biasa perkembangan Cepedi ya. Karena kan konon katanya kan Cepedi memang UKM tertua Pak ya di UIN IAIN kala itu. Nah, dulu saya juga udah berusaha untuk coba memasukkan, tapi memang karena sudah ada pencaksilat itu yang susah untuk penambahan UKM yang sama-sama pencaksilat kayak gitu. Kalau Mas Fauzan sampai berapa kali pengesahan sama Mas Wabir itu, maksudnya melatih sampai berapa generasi kayak gitu di UIN? Iya. Kalau saya nggak lama, artinya gini kan, 97 dibuka, kemudian 98 saya lulus, berarti kan saya nemeni Mas Fauzan paling ya 1 tahun nggak ada itu. Setahun ya. Saya hanya nemani loh, jadi asisten pelatih aja. Karena yang turun langsung itu Mas Fauzan. Oh iya, junior maju dulu junior. Nggak kalah-kalahan. Ikut nimbrung aja. Makomnya beda Mas. Sebenarnya Mas. Mas Saiful juga berperan. Mas Saiful juga ikut berperan. Kebetulan teman satu kelas saya, kemudian mondoknya di Wahid Hasim. Tadi sudah saya telepon mau siap gabung, tapi nggak tahu belum gabung. Kalau saya Mas Anjas itu memang dari buka latihan awal itu sampai disahkan yang pertama kali itu tahun 99. Nah, setelah itu baru saya fokus menyelesaikan skripsi karena tahun 97 saya sudah selesai KKN, teori selesai semua. Tapi terbengkalai ya karena melatih. Jadi saya full 2 tahun melatih. Jadi begitu 99 disahkan, saya baru nggarap skripsi ya sekitar 3-4 bulan selesai baru selesai tahun 99 itu. Nah, setelah selesai kuliah, saya pulang ke Lampung. Kemudian tahun 2000 saya balik lagi ke Jogja untuk ngambil S2 di sana pertengahan tahun juga. Dan waktu itu ketuanya masih siapa ya? Fadlun atau siapa? Tahun 2000 Mas Asari bukan ya? Asari atau Fadlun saya nggak tahu saya. Saya lupa. Nah, tahu di situ saya balik situ ya teman-teman itu sih itu pada nimbrung lagi. Ya akhirnya saya nimbrung ke latihan lagi. Kuliah yo tetap terbengkalai. Ini udah datang kayak Mas Saiful nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin di antara Mas Fauzan, Mas Wabir dan saya nih, saya yang belum tahu Mas Saiful ini. Oh, Saiful Islam, angkatannya Mas Khobir, satu kelas 92 tarbiyah. Yeah. Dulu sasanya di Ponorogo tahun 88. Saya baru lahir. Ya, 88 masih usia 16 kurang sedikit. Yang mulainya dari SD ya, mulainya dari SD tahun 84 itu sampai 88. Jadi ya lumayan lah. Lumayan. Luar biasa. Saya angkatannya yang Madiun itu yang menjadi Dandim Madiun Pak Fikri itu. Yeah. Pak Yasin kalau ada mungkin yang dari Dandim Madiun Pak Fikri itu seangkatan dengan saya. Jadi Dandim di Madiun. Yeah. Sekarang masih tugas di sana atau enggak? Saya kurang tahu ya. Ada cerita apa Mas Saiful terkait dulu pas pendirian latihan di sana? Ada cerita lucu itu ya sama teman-teman dari Ponorogo yang dari kelompok sebelah itu maunya ya mau mengadakan untran-untran, tapi saya kenali orang-orangnya. Ya akhirnya nggak jadi. Wallahu alam lah, wong saat itu kan masih geger-gegernya memang di Ponorogo itu kan gegernya. Ada teman dari Ponorogo nggak tahu kalau saya itu warga Seterat. Dia ngomong-ngomong, neng YIN nenek latihan Seterat biar nih. Saya diam aja, tak tengeri bocah iki gitu aja. Wah sampai lah opo-opo bilang sama teman-teman gitu. Gampang bocah kono gitu aja. Tapi alhamdulillah berjalan lancar saja. Mungkin pesan-pesan untuk adik-adik kita yang mungkin masih aktif di UIN sekarang seperti apa? Monggo dimulai dari Mas Fauzan.
Wah, Eh, kalau saya tetap kembali ke visi awal saya membuka latihan. Jadi setiap di organisasi itu hanya sarana untuk berdakwah. Jadi jangan sampai teman-teman adik-adik itu melupakan bahwa tujuan utama dari PSHT sendiri itu kan untuk membina manusia yang berbudi pekerti luhur. Ini kan sebenarnya sama dengan tujuan Islam. Iya kan? Iya. Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul itu diutus ke muka bumi kan untuk makarimul akhlak, untuk meningkatkan derajat akhlak manusia itu. Maka sebenarnya ini sejalan. Maka jangan terlalu mengutamakan olah fisiknya, tetapi olah rohani itu juga harus diutamakan. Karena yang lebih penting itu adalah olah rohaninya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Untuk Mas Khobir, monggo. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang latihan di IAIN atau di UIN sekarang ya. Walaupun belum masuk UKM, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa diperjuangkan masuk UKM. Kemudian pesannya memang di PSHT itu kan kita dilatih untuk jadi orang pemberani, tanggung jawab, tetapi harus diimbangi dengan ini karakter yang baik gitu. Artinya pemberani tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada sesuatu yang baik kembali kepada hati kita, pikiran kita, maka itu tidak ada maknanya. Artinya olah hati, olah pikir, olah rasa itu harus diseimbangkan sehingga kita menjadi manusia yang dicita-citakan oleh PSHT yang tadi disampaikan oleh Mas Fauzan sesuai dengan misi Islam juga gitu. Artinya pada akhirnya kita diharapkan menjadi orang yang baik, insan kamil lah gitu kalau dalam istilah Al-Ghazali. Saya kira itu Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas Khobir. Selanjutnya pun monggo Mas Saiful. untuk pesan saya untuk teman-teman yang ada di UIN tetap semangat ya untuk mendakwahkan ajaran yang baik karena biar bagaimanapun kita dimanapun kita berada kita juga berdakwah dalam rangka untuk menjaga kebenaran harus bisa membedakan mana yang baik mana yang benar itu perlu semangat ya perlu semangat yang ya tetap semangat jangan sampai loyo jangan sampai loyo tetap semangat mendakwahkan ajaran-ajaran yang baik yang semuanya dalam rangka mendidik manusia biar tahu benar dan tahu salah. Kalau orang ngerti benar lah, kira-kira kebenar lah itu yang berbahaya di situ. Itu kadang-kadang merasa dirinya paling benar ternyata nggak benar. Wah, wallahu alam. Itu aja. Tetap semangat. Jaga persaudaraan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk kami, soalnya nanti akan dipublish di YouTube channel saya Kisana Aziz untuk jadi bahan kita semua yang sudah kangen sama latihan di UIN seperti apa, yang sudah kangen sama saudara-saudara kita di UIN, para pendahulu kita di UIN. Semoga pesannya tersampaikan dan harapannya PSHT di UIN tetap berkembang dan juga semoga cepat jadi UKM. Terima kasih atas waktunya dan kita sambung lagi nanti di grup WhatsApp. Gitu. Iya. Ya, makasih Mas Anjis. Terima kasih Mas Faizal, Mas Khobir, Mas Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, demikian tadi bincang-bincang kita sama pendiri PSHT di IAIN Sunan Kalijaga dan sekarang sudah menjadi UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh kadang SH lainnya. Terima kasih. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.